Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang uji biokimia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu yang pertama Mbak Rahma Sholawati, yang kedua Mbak Normala Handayani, yang ketiga Mbak Akmalia Rahmat, dan yang keempat saya sendiri, Eka Oktavia Pratiwi. Baik, pada materi uji biokimia yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian uji biokimia, yang kedua ada macam-macam uji biokimia. Ya, saya Akmalia Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari uji biokimia. Nah, apa sih itu uji biokimia? Biasanya uji biokimia ini dilakukan untuk mengetahui atau mengidentifikasi sifat-sifat fisiologis koloni bakteri hasil dari isolasi. Nah, biasanya biokimia bakteri ini berkaitan erat dengan proses metabolisme sel. Nah, identifikasi koloni bakteri tidak dapat dilakukan dengan mengetahui uji morfologisnya saja, tetapi juga harus mengetahui sifat fisiologisnya. Nah, kenapa sifat fisiologis ini sangat penting? Karena apabila mengidentifikasi dengan sifat morfologisnya saja, bakteri tidak akan muncul dan tidak akan tampak serupa. Makanya dilakukan dengan mengidentifikasi koloni bakteri dengan menggunakan uji fisiologis agar dapat mengetahui spesies bakteri dan mengetahui sifat bakteri. Nah, biasanya uji biokimia ini dilakukan dengan menggunakan reagen tes. Yang selanjutnya yaitu macam-macam uji biokimia. Macam-macam uji biokimia sendiri yaitu ada 10. Yang pertama ada uji indol. Uji indol sendiri berfungsi untuk mengetahui apakah bakteri memiliki enzim tripopan sehingga bakteri tersebut mampu mengoksidasi asam amino tripopan membentuk indol. Adanya indol dapat diketahui dengan penambahan regen Ehrlich atau Kovac yang berisi para dimetil amino benzaldehyde. Hasil uji indol dapat diketahui negatif, ditandai dengan tidak adanya bentukan berwarna merah seperti lapisan cincin di permukaan, dan apabila positif ditandai dengan adanya bentukan berwarna merah seperti lapisan cincin di permukaan bakteri. Dapat diartikan bahwa sumber karbon berasal dari tripopan yang membentuk indol. Yang kedua yaitu uji methyl red atau MR. Uji MR berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya fermentasi asam campuran pada koloni bakteri. Hasil uji MR dapat diketahui negatif jika ditandai dengan setelah penambahan methyl red, media tidak mengalami perubahan warna menjadi merah. Apabila positif, ditandai dengan setelah penambahan methyl red, media mengalami perubahan warna menjadi merah. Dapat diartikan bahwa asam campuran metilen glikol dihasilkan oleh bakteri melalui proses fermentasi glukosa pada media methyl red. Yang ketiga yaitu uji Voges-Procaurer atau VP. Uji VP berfungsi untuk mengetahui hasil fermentasi glukosa membentuk asetil metilkarbinol. Hasil VP dapat diketahui negatif jika ditandai dengan setelah media ditambahkan regen A napol dan KOH tidak mengalami perubahan warna menjadi merah. Apabila positif, ditandai dengan setelah media ditambahkan regen A, napol, dan KOH mengalami perubahan warna menjadi merah. Dan dapat diartikan bahwa hasil fermentasi glukosa dapat membentuk asetil metilkarbinol. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai macam-macam uji biokimia. Yang keempat yaitu uji sitrat. Uji sitrat berfungsi untuk mengetahui sumber karbon bakteri menggunakan sitrat atau tidak menggunakan sitrat. Pada media Simon sitrat berisi indikator BTB atau bromthymol blue. Apabila bakteri menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, maka media berubah menjadi basa dan berubah warna menjadi biru. Hasil dari uji sitrat negatif apabila tidak terjadi perubahan warna media dari hijau menjadi biru. Artinya, bakteri tidak mempunyai enzim sitrat permeas, yaitu enzim spesifik yang membawa sitrat ke dalam sel.
sehingga kuman tidak menggunakan sitrat sebagai salah satu atau satu-satunya sumber karbon. Kemudian apabila hasilnya positif, yaitu ditandai dengan terjadinya perubahan warna media dari hijau menjadi biru. Artinya, kuman menggunakan sitrat sebagai salah satu atau satu-satunya sumber karbon. Yang kelima yaitu uji motilitas. Uji motilitas berfungsi untuk mengetahui gerak bakteri. Uji motilitas dilakukan dengan cara satu jarum ose bakteri ditanam secara tegak lurus di tengah medium sulfit idle motility dengan cara ditusukkan dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil dari uji motilitas ini, hasilnya dapat diketahui negatif, ditandai dengan pada bekas tusukan inokulasi saja terdapat bentukan warna putih seperti akar yang menyebar. Kemudian hasilnya positif apabila ditandai dengan di sekitar inokulasi terdapat bentukan warna putih seperti akar yang menyebar. Dapat diartikan bahwa bakteri yang diinokulasi memiliki flagel sehingga dapat melakukan pergerakan. Yang keenam yaitu uji urease. Uji urease ini berfungsi untuk mengetahui apakah kuman mempunyai enzim urease yang dapat menguraikan urea membentuk amoniak. Uji urease dilakukan dengan cara menginokulasi media urea bot yang mengandung indikator phenol red dengan 1 tetes kultur murni bakteri. Hasil dari uji urease ini negatif ditandai dengan tidak terjadi perubahan warna media menjadi pink atau merah jambu. Artinya kuman tidak memecah urea membentuk amoniak. Sedangkan apabila hasilnya positif ditandai dengan terjadinya perubahan warna media menjadi pink atau merah jambu. Artinya kuman memecah urea membentuk amoniak. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu tentang uji TSIA. Nah, TSIA itu merupakan singkatan dari Triple Sugar Iron Agar. Jadi, uji TSIA ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam fermentasi karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini ada 3, yaitu glukosa, laktosa, dan sukrosa. Adapun hasil uji dari TSIA ini dapat diketahui bakteri dapat memfermentasi glukosa saja, itu ditandai dengan warna kuning atau asam pada dasar media dan berwarna merah pada lereng atau basa. Dan ketika bakteri dapat memfermentasikan semua karbohidrat, maka dapat ditandai dengan warna kuning pada dasar media dan warna kuning pada lereng media. Namun, apabila bakteri tidak dapat memfermentasikan semua karbohidrat, maka dapat ditandai dengan warna merah pada lereng maupun dasar media. Nah, pada topik selanjutnya yaitu tentang uji produksi H2S dan gas. Pada pengujian hidrogen sulfida atau H2S dilakukan untuk mengamati kemampuan bakteri dalam mengubah asam aminoalanin dan H2S. Sedangkan isolat bakteri yang tidak dapat mereaksikan Fe menjadi FeS ditunjukkan dengan tidak ada warna hitam atau kehitaman. Namun, ketika isolat bakteri menunjukkan sebagian kecil yang berwarna hitam atau kehitaman, berarti bisa mereaksikan Fe menjadi FeS. Selanjutnya pada uji katalase, yaitu berfungsi untuk mengetahui mampu atau tidaknya bakteri dalam memproduksi enzim katalase. Hasil uji katalase positif ditunjukkan dengan adanya gelembung udara
Setelah bakteri tersebut ditetesi dengan larutan H2O2 atau katalase plus, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu uji lisin. Jadi, uji lisin ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan bakteri mendekarboksilase lisin membentuk amin kadaverin atau basa. Hasil uji lisin positif ditandai atau bisa ditunjukkan dengan tanda perubahan warna, yaitu dari warna coklat menjadi warna ungu. Namun, apabila negatif ditandai dengan tidak terjadinya perubahan warna pada indikator bromkresol ungu. Seperti itu. Jadi, itulah tentang uji biokimia dan bisa dilihat pada gambar yang tertera di slide. Seperti itu. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5 tentang uji biokimia. Kami harap diskusi pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.